Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo, dan kali ini saya mau mereview sebuah TWS lagi, dan TWS yang bakal saya review kali ini adalah Blitzwolf Air Aux. Buat sebagian orang mungkin brand ini agak asing di telinga ya, tapi memang mungkin karena brand ini tuh belum terkenal di Indonesia. Tapi bukan berarti kita bisa ngejudge enaknya kalau barang atau produknya ini nggak bagus ya, dan untuk itu saya udah nyobain produk ini selama 1 minggu buat ngebuktiin kualitasnya, baik dari kekurangan maupun kelebihannya, biar kita lebih tahu juga ya. Dan memang seperti itu, kalau saya tuh nge-review barang tuh nggak langsung to the point atau di awal tuh langsung saya bilang bagus atau enggak. Tapi memang harus kita cobain dulu selama satu mingguan kurang lebih, atau beberapa hari, biar kita lebih tahu kekurangan dan kelebihannya, atau pengen lebih tahu juga apakah barang ini memang bagus atau enggaknya. Well, saya dapetin TWS ini di online shop Banggood dengan harga 200 ribuan, dan memang sepertinya TWS ini tuh masih jarang banget yang jual di Indonesia, bahkan kayaknya sih nggak ada yang jual ya. Udah saya cek juga di berbagai marketplace yang ada seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, dan hasilnya saya cuma nemuin yang ada tuh di Tokopedia doang, dan dia pun harus pre-order dulu dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan saya juga nggak tahu kenapa TWS ini tuh bisa langka banget. Jadi buat saat ini, kalau kalian yang mau beli TWS ini bisa langsung beli aja di aplikasi online shop Banggood. Dan anyway, kayaknya saya nggak akan terlalu banyak basa-basi juga buat ngebahas TWS yang satu ini. Jadi lebih ke user experience-nya aja, seperti misalnya beberapa hal yang saya suka dari TWS ini dan beberapa hal yang saya kurang suka dari TWS ini. Saya akan mulai dari yang saya suka dulu aja kali ya. Yang pertama yang saya suka adalah case-nya. Secara kasat mata, bentuk dari case-nya ini mirip-mirip sama Redmi AirDots. Ukurannya juga mungil banget dan pastinya nggak boros tempat. Cuma yang ngebedain si Blitzwolf Air Aux ini, dia udah punya ataupun udah pakai slot USB Type-C. Dimana untuk saat ini jarang banget ada TWS 200 ribuan yang pakai slot Type-C kayak gini. Dan pastinya dengan slot Type-C kayak gini, saya jadi nggak perlu bawa kabel kemana-mana khusus buat nge-charge si TWS-nya ini pas berpergian. Karena memang HP saya sendiri slot USB-nya ini udah sama-sama Type-C. Selanjutnya di bagian depannya ini juga ada lampu indikator yang bakal hidup saat kalian nge-charge case-nya ini dan pas kalian lagi nge-charge si TWS-nya. Dengan ini saya jadi tahu kapan baterai TWS-nya ini terisi penuh. Dan sementara itu untuk durasi pengisian charging case-nya ini memerlukan waktu 2 jam dari 0 sampai penuh. Anyway, pairingnya juga gampang banget, tinggal buka tutup case-nya aja, terus kedua TWS-nya ini bakalan pairing secara otomatis ke smartphone kalian. Dan TWS ini juga udah pakai dual connection, jadi kalau kalian mau pakai yang sebelah kiri doang juga bisa, dan kalau kalian mau pakai yang sebelah kanan doang juga udah pasti bisa. Terus saya juga suka banget sama desainnya ini, selain fittingnya yang enak, tulisan Air Aux di kedua TWS-nya ini juga lumayan keren, karena memang tulisannya ini juga bisa berfungsi sebagai indikator yang menyala. Sementara itu untuk playtime-nya sendiri, TWS ini bisa bertahan selama 4 jam kalau kalian pakai buat dengerin musik ataupun main game. Dan untuk nge-charge sendiri, ini bisa sekitar 1,5 jaman dari 0 sampai penuh. Oh ya, untuk sistem pengontrolannya, Blitzwolf Air Aux ini menggunakan sistem sentuh multifungsi yang bisa dipakai buat ngatur volume, pindah lagu, ngebuka Google Assistant, dan juga sebagai power on-off. Dan sebenarnya saya lebih suka dengan yang pakai tombol fisik ya, ketimbang yang pakai sistem touch kayak gini. Yang pertama mungkin karena pas kita lagi dengerin musik, tiba-tiba aja nggak sengaja kita ke-tap dan pause sendiri lagunya. Terus kadang-kadang juga pas kita lagi megang si TWS-nya, nggak sengaja juga ke-tap lama dan abis itu TWS-nya mati. Itu paling gak enak banget. Oh ya, sound quality-nya sendiri bisa dibilang cukup warm ya, dan isolasi suaranya juga lumayan bagus, karena memang TWS ini adalah model in-ear yang dilengkapi dengan ear tips karet. Saya sendiri udah ngetes dengan ngedengerin beberapa lagu dengan genre musik yang berbeda-beda pakai TWS ini, dan hampir semuanya bisa didengerin dengan enak. Bassnya nggak over, treble-nya pas, suara vokal juga kedengeran dengan jelas dan nggak ketutupan sama instrumen lain. Cuma untuk suronnya ini sih nggak terlalu keluar ya. Kalau dibandingkan dengan Redmi AirDots sih suronnya ini masih unggul Redmi AirDots ketimbang dengan TWS yang satu ini. Tapi emang kalau masalah sound quality sih emang nggak bisa dipatok rata ya, dan ini balik lagi ke selera masing-masing. Ada juga orang yang memang sukanya yang jedak-jeduk, yang ngebass banget. Ada juga emang orang yang suka yang treble-nya kencang atau yang ngecering, atau ada juga yang suka dengan suara-suara yang flat-flat aja. Anyway, karena ini adalah TWS, sudah pasti ada delay ataupun latency. Dan kalau masalah latency ataupun delay-nya sih masih sedikit ada delay pas lagi dengerin ataupun nonton video di YouTube. Tapi buat main game Battle Royale seperti PUBG dan lain-lain ini masih kurang cocok ya. Delay-nya ini masih lumayan ngeganggu, dan saya tidak menyarankan kalian buat pakai TWS ini buat main PUBG ataupun game Battle Royale lainnya.
Oke, sekarang kita lanjut ke hal yang saya kurang suka dari TWS ini. Yang pertama adalah bentuk kedua TWS ini susah dibedain mana kanan, mana kirinya kalau dilihat secara sekilas. Jadi buat tahu mana kanan dan kirinya, ini kita mesti lihat tanda L ataupun R yang ada di kedua TWS-nya ini. Walaupun memang sebenarnya kalau pas ngecas ini nggak ada masalah, TWS-nya ini tetap bisa dicas kok walaupun kita salah naruhnya. Dan hal selanjutnya yang saya kurang suka dari TWS ini adalah konektivitasnya. Pas saya dengerin lagu atau nonton video pakai TWS ini, suaranya ini kadang-kadang suka putus-putus gitu. Dan selanjutnya suara sama videonya ini terkadang jadi nggak sinkron. Jadi harus ditekan play and pause dulu biar normal lagi. Dan itu artinya koneksinya ini nggak stabil ya, walaupun nggak sering banget, tapi kadang-kadang suka sebel aja. Padahal di boxnya ini udah tertulis pakai Bluetooth versi 5 loh, padahal ya udah pakai Bluetooth versi 5, tapi entah kenapa stabilitasnya ini agak kurang aja. Well, cuma itu aja keluhan saya sama TWS yang satu ini, di samping dari kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi, dan memang wajar aja karena setiap produk ini biasanya tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, jadi nggak ada satu produk pun yang sempurna. Anyway, sekian dulu video review dari Blitzwolf AirAux kali ini. Buat kalian yang nggak terlalu mentingin soal kekurangan tadi dan pengen tetap beli si Blitzwolf AirAux ini dengan mempertimbangkan beberapa kelebihan, diantaranya adalah TWS ini udah bisa atau udah support dengan USB Type-C, bisa langsung cek link pembeliannya di deskripsi video. Dan makasih banget buat kalian yang udah nyimak video sampai habis. Silahkan klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.